Kalau saya nggak salah ingat, Pak Michael salah satu lulusan terbaik kan. Wah, apa namanya, nyolong-nyolong, ngambil-ngambil banyakan gitu ya. Bagaimana utang bisa terbayar semaksimal mungkin. Mereka bangkit dan mereka dapat berjaya kembali. Profesi ini udah puncak segala macam profesi. Fee-nya gede banget. Tuh, ini jelas besar. Halo teman-teman, selamat datang di Brand Advice Talk episode 17. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Seperti di episode sebelumnya kita selalu kedatangan tamu spesial ya. Nah kali ini kita mau bahas terkait kepailitan. Salah satu topik yang kalau di Brand Advice ini lumayan rame. Jadi setiap kita bikin postingan tentang kepailitan selalu banyak orang nanya, DM, terus kalau kita bahas utang piutang juga yang erat kaitannya dengan kepailitan ya. Nah hari ini saya kedatangan Pak Oscar Sagita yang sekarang live dari Jakarta. Pak Oscar Sagita ini adalah Ketua Umum dari IKAPI, Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia, salah satu organisasi profesi untuk kurator di mana saya sendiri juga menjadi anggota. Yang kebetulan Pak Oscar ini juga kakak kelas saya ya. Jadi Pak Oscar ini alumni dari Universitas Erlangga Fakultas Hukum. Selamat pagi Pak Oscar, apa kabar? Selamat pagi, Pak Michael. Baik. Baik Gimana ya, kabar? baik-baik, sehat-sehat Pak. Udah lama ya kita nggak ketemu, terakhir ketemu kayaknya waktu inaugurasi ya. Jadi udah hampir 2 tahun lalu. Nggak kerasa, Iya. waktu itu masih belum ada pembatasan ya. Jadi waktu itu kita masih bisa ketemu secara langsung ya. Nah dikarenakan ini kita masih dalam kondisi pandemi juga dan kondisi jarak jauh. Jadi episode kali ini kita rekam secara live, secara online by Zoom ya Pak ya. Terima kasih Pak Oscar atas kesediaannya untuk menjadi narasumber dalam episode kali ini Pak. Nah jadi untuk episode kali ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan membahas masalah kepailitan ya. Jadi daripada saya yang jelasin, langsung aja Pak Oscar yang jelasin, ketua umumnya sendiri nih. Nah mungkin kita kenalan dulu ya sama Pak Oscar. Mungkin bisa diperkenalkan sedikit backgroundnya Pak Oscar. Oke. Terima kasih Pak Michael sudah diundang di podcastnya. Saya Oscar Sagita, Ketua Umum Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia. Saya alumni Universitas Airlangga Surabaya. Saya lahir dan besar di Surabaya dan menjadi advokat di Jakarta ya sejak tahun 2002. Sekarang saya managing partner di Oscar Sagita Law Office di Jakarta. Oke, siap. Nanti kita taruh websitenya Pak Oscar di sini ya. Jadi teman-teman yang mau cek, mau ngepoin Pak Oscar lebih lanjut boleh ya Pak ya, cek di website Pak Oscar langsung ya. Oke, nah langsung aja Pak. Kita ini kalau bahas kepailitan, kita harus perkenalkan dulu ya Pak ya konsepnya kepailitan ke audiens kita. Nah orang tuh biasanya mengidentikan kepailitan tuh dengan kebangkrutan ya Pak ya, bener ya Pak ya. Karena kan mungkin bahasa Inggrisnya gitu bankruptcy, orang langsung ngomong oh kepailitan ini bankrupt atau bangkrut berarti habis gitu ya. Nah menurut Pak Oscar gimana nih Pak? Tolong dibantu jelasin Pak ke audiens kita, kepailitan ini apa sih gitu Pak. Oke. Jadi ketika kita itu belum belajar hukum lah ya waktu itu, dan sebagai masyarakat umum, terminologi bangkrut itu kan sesuatu yang sangat kita, wah orangnya bangkrut gitu ya. Kayaknya kalau orang bangkrut itu berarti dia sudah benar-benar nggak punya uang, nggak punya kemampuan, pokoknya udah miskin habis lah gitu. Nah ini adalah terminologi umum sebetulnya. Ya. Sementara di dalam hukum, ketika kita sudah bicara dalam sistem hukum sendiri, sebetulnya bankruptcy atau kepailitan itu tidak serta-merta seperti itu. Bankruptcy sendiri, kepailitan justru merupakan suatu sarana. Jadi itu adalah suatu state, suatu keadaan. Keadaan ya, sarana ya, justru mekanisme gitu ya Pak ya berarti. Mekanisme, ya? Iya. Jadi itu adalah bukan kondisi keuangan.
Jadi di dalam proses kepailitan, bankruptsi itu bukan keadaan keuangan. Dia adalah keadaan ketidakmampuan untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta kekayaan. Itu aja sebetulnya. Bukan berarti orang tidak miskin. Iya. Makanya kalau kita cek di undang-undang pun definisinya dari kepailitan tuh sita umum atas semua harta kekayaan gitu ya Pak ya. Jadi bukan kayak suatu pihak yang bisnisnya jatuh atau habis gitu ya Pak ya. Bukan. Nah mungkin itu yang sering jadi salah kaprah ya di sini, orang nganggep kalau sudah pailit itu wah sudah beneran habis, bisnisnya habis, padahal belum tentu juga gitu ya Pak Oscar ya. Malahan sebagian besar itu harta kekayaan masih banyak. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau rasio kekayaan kamar hutang itu jauh melebihi hutang, malahan nggak ada orang mau masuk ke dalam proses kepailitan. Contohnya kurator ya. Kurator kalau lihat itu debiturnya itu sudah benar-benar habis, nggak ada lagi yang bisa di salvage, diselamatkan, itu dia akan ya sudah, ini tutup aja kepailitannya, tutup aja bankruptsinya. Nah jadi keadaan kepailitan justru menunjukkan bahwa masih ada harapan atau masih ada kesempatan bagi orang ini atau debitur ini untuk berusaha di kemudian hari. Oke, kalau kita cek di undang-undang pun aja salah satu asasnya ini adalah untuk keberlangsungan usaha ya Pak ya, untuk kepailitan ini ya. Betul. Oke, nah salah satu yang erat kaitannya dengan kepailitan ini kan juga ada istilah PKPU ya. Karena kita kalau lihat data di setahun belakangan ya, udah hampir 2 tahun ini selama pandemi COVID-19, angka untuk permohonan kepailitan dan PKPU itu meningkat, tapi khususnya di PKPU ya Pak ya, untuk kali ini ya, untuk di pandemi ini ya. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit Pak, PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang ini apa sih Pak? Oke, jadi konsep PKPU kepailitan ini sebenarnya adalah konsep yang bukan konsep baru. Ini konsep yang sudah ada sejak zaman kolonial dulu. Nah, cuman memang sejak krisis moneter tahun 98, PKPU dan kepailitan ini menjadi naik lagi ya. Pamornya naik. Ini berkaitan dengan adanya tekanan waktu itu supaya perusahaan-perusahaan Indonesia ini ada kepastian dapat membayar kepada kreditur-kreditur asingnya. Waktu itu begitu. Makanya kemudian syarat kepailitan dan PKPU itu dipermudah. Nah, kalau kepailitan tadi seperti saya sampaikan, itu adalah keadaan di mana seseorang itu tidak bisa melakukan tindakan hukum atas hartanya. Jadi kayak dia nggak bisa melakukan apa-apa. Yang bisa melakukan adalah seorang yang namanya kurator atau balai harta peninggalan, ya, yang tujuannya adalah menjual aset untuk membayar kembali kepada kreditur. Ini konsep kepailitan. Jadi aset-asetnya didilusi untuk kemudian membayar kepada kreditur. Harapannya apa? Harapannya agar kreditur dapat menerima pembayaran, debitur terbebas dari utang, dan ujungnya dapat kembali beroperasional seperti sedia kala. Tujuannya itu sebetulnya. Meskipun kita bisa berdebat nanti ya, kita bisa berdebat dalam undang-undang perseroan sendiri ada keharusan untuk melakukan pembubaran dan segala macam. Tetapi pada prakteknya hal itu tidak jarang terjadilah. Yang ada lebih banyak setelah hutang terbayar ataupun tidak terbayar 100%, perseroan ini dapat kembali beroperasi seperti sedia kala. Itu kepailitan. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Maestro mengenai PKPU. PKPU ini adalah penyelamatan sebetulnya kalau saya bilang ya. Itu adalah pemberian kesempatan bagi seorang debitur untuk menawarkan suatu rencana perdamaian kepada seluruh krediturnya. Yuk, ini loh kemampuan saya, ini loh itikat baik saya,
Anda para kreditur ini mau nggak sih untuk bersama-sama membantu saya melewati masa sulit ini. Nah, ini yang dari kreditur dan debitur ya. Aku merasa ada tarik menarik di situ. Oke. Itu yang biasanya terjadi, Pak. Dan memang kalau ke PKPU sendiri itu biasanya end game-nya agar supaya tercapai perdamaian ya Pak ya. Jadi kalau biasanya dalam proses itu kan nanti kita carinya perdamaian, bukan kita carinya gimana supaya ini perusahaan segera pilot kan gitu ya. Jadi kita carinya ke arah perdamaian dulu kan gitu ya prinsipnya untuk PKPU ya Pak Oscar ya. Betul, betul. Oke. Prinsipnya bagi pengusaha sebetulnya kan gimana caranya kalau hutang bisa dibayar, bisa terus berusaha, dan bagi kreditur itu bagaimana supaya tagihan dia itu bisa terbayar dan tidak kalaupun diberikan keringanan ataupun diberikan suatu jangka waktu lebih itu tidak merugikan dia. Sebenarnya kan itu, Pak. Oke, paham ya. Jadi mungkin kurang lebih begitu ya perkenalan masalah PKPU dan kepailitan ya. Nah, tadi Pak Oscar sempat singgung sedikit masalah kurator kan ya, profesi kita ini ya Pak ya. Di mana Pak Oscar ini adalah Ketua Umum dari Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia atau IKAPI ya. Nah, mungkin di sini banyak teman-teman audiens yang belum paham Pak, apa sih profesi kurator atau dan pengurus juga ini ya, karena kan kita sebutannya kurator dan pengurus ya. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit Pak bagi teman-teman audiens di sini, baik yang pengusaha maupun mungkin mahasiswa hukum, karena di sini kita ada juga Pak audiens-audiens yang mahasiswa hukum. Nah, apa sih profesi kurator dan pengurus ini Pak? Tugasnya apa aja? Iya. Jadi di tahun-tahun lalu saya banyak mendapatkan pertanyaan. Ini kurator ini ya orang yang menilai lukisan ya, menilai patung-patung atau karya seni lah. Iya betul gitu. Betul karena kalau kita dengar kurator seringnya berhubungan dengan yang di museum ya. Iya. Jadi itu yang pertanyaan yang sering saya dapat. Jadi saya bilang memang kurator ini istilah yang diperkenalkan ya di dalam undang-undang kepailitan untuk profesi yang menangani proses pilot kurator ini. Jadi kalau di definisi di undang-undangnya sendiri itu dikatakan bahwa kurator itu adalah orang aslinya kurator adalah BHP. Satu-satunya kurator ketika itu adalah BHP, bayar harta peninggalan. Tapi kemudian kurator dengan undang-undang kepailitan dan PKPU diberikan definisi lebih luas. Kalau saya bacakan begini, kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pilot di bawah pengawasan hakim pengawas. Itu. Jadi kuncinya mengurus dan membereskan itu ya Pak ya? Mengurus dan membereskan harta pilot. Itu kurator. Jadi itu tugas utamanya ya. Kalau mau kita breakdown bisa jadi satu episode sendiri nih ya Pak ya. Kalau pengurus itu adalah orang yang bersama-sama dengan debitur menjalankan operasional debitur dalam PKPU. Makanya istilahnya pengurus ya. Jadi kayak pengurusnya PT gitu ya, misalkan ya, direkturnya gitu ya. Yang diberikan perintah oleh undang-undang untuk menjalankan bersama-sama dengan debitur. Sekarang kan kalau kurator ranahnya sudah masuk ke kepailitan ya Pak ya. Jadi bedanya di situ ya. Makanya ada istilah kurator, ada istilah pengurus ya. Jadi kewenangannya walaupun orangnya sama, kedudukannya bisa beda gitu ya. Mungkin kalau saya simpulkan ya Pak Oscar ya. Oke, siap. Nah, terus gini Pak, kita kan sudah kenalan dengan konsepnya kepailitan, PKPU, lalu dengan profesi yang berhubungan erat seperti kurator atau pengurus. Nah, sekarang kita mau bahas stigma-stigma terkait kepailitan. Ini yang seru Pak. Jadi anggapan masyarakat terhadap kepailitan, khususnya di Indonesia ya Pak ya. Nah, kalau kita balik lagi ke kepailitan, di Indonesia itu kan seringkali dianggap kepailitan ini momok ya.
nanti dipilotkan orang, hati-hati nanti bisnisnya pilot. Nah, bahkan biasanya kalau kita nulis kontrak, ditulis jelas kontrak ini akan berakhir dalam hal salah satu pihak diputus pilot, gitu kan ya seringnya Pak ya. Nah, mungkin bagaimana ini pendapatnya Pak Oscar nih terhadap momok kepalitan yang dianggap sebagai suatu momok atau stigma yang ada di masyarakat terkait kepalitan nih Pak Oscar? Jadi saya melihat itu wajar ya kalau orang menganggap sebagai momok ya. Oke. Karena ketika dia dimohonkan pilot, kemudian dia kehilangan power untuk menjalankan atau menguasai hartanya sendiri, itu kan sangat menakutkan. Ya. Itu bagi yang mengerti kepailitan. Bagi yang tidak mengerti kepailitan, dia dibilang pilot, bangkrut gitu ya. Itu dia merasa ini waduh sesuatu yang memalukan karena dia dianggap miskin dan tidak punya kemampuan finansial lagi. Ya. Padahal sebetulnya kalau kita melihat di beberapa negara yang sudah terbiasa dengan konsep ini, justru bankruptcy itu dianggap sebagai penyelamatan. Oh, justru penyelamatan ya? Penyelamatan. Karena Anda bisa membayangkan ini. Kalau Anda tidak punya kemampuan lagi untuk menjalankan harta atau membayar kembali kepada para krediturnya, Anda bisa bayangkan itu kreditur itu kayak vultures, istilahnya apa namanya? Pemakan bangkai. Pemakan bangkai burung mengitari kita gitu kan. Mau makan, ngambil-ngambilin. Mungkin datang ke rumah kita, ke perusahaan atau ke pabrik atau ke toko atau apapun itu, dan ngambil-ngambil barang seenak-enaknya, seperti penjara, gitu ya. Nah ini mengakibatkan apa? Ketidakpastian satu, ya, yang diambil berapa, upahnya berapa. Nanti nggak proporsional ya jadinya ya. Nggak proporsional. Kedua, merugikan kepentingan kreditur lain. Ya, sudah merugikan kepentingannya debitur, merugikan kepentingan kreditur yang lain, ya. Dan ini juga menimbulkan traumatik bagi si debiturnya. Bagaimana dia diganggu, dijarah gitu ya, atau dimaki-maki. Nah, keadaan seperti ini itu tidak akan terjadi dengan masuknya proses kepailitan di dalam pemberesan utang. Justru itu bisa dipakai sebagai sarana untuk safety net ya, untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat di sini, baik debitur dan kreditornya ya Pak Oscar ya. Betul. Ini adalah filter ya. Jadi kreditur itu justru ketika dinyatakan pilot, dia itu tidak boleh melakukan pembayaran. Stop. Selesai. Jadi semua kreditur yang datang ke dia dan kemudian mengklaim dia bisa ambil ini, minta itu, atau menjarah, justru si kreditur seperti itu bisa dikategorikan melakukan tindak pidana. Oke. Sampai se-ekstrem itu ya Pak, justru ya. Sampai se-ekstrem itu. Oke, jadi mungkin di sini juga orang kalau mendengar istilah dimohonkan, atau biasanya kadang orang ngomongnya digugat gitu ya, digugat pilot, padahal istilahnya kan dimohonkan pilot. Nah itu biasanya kan banyak anggapan bahwa itu biasanya dari pihak kreditornya aja gitu kan. Padahal sesuai peraturan pun kita bisa ajukan secara sukarela ya Pak ya. Exactly. Justru ini yang saya bilang, kepailitan dan PKPU ini sarana ya. Ini adalah penyelamatan bagi seorang debitur. Bahkan lucu nih Pak Michael. Gimana Pak? Karena pengalaman saya sebagai pemohon, jadi menyerang, ya, maupun sebagai debitur, ya, itu debitur saya, baik lawan maupun klien, ketika jatuh dalam PKPU dan pilot, itu semua bernapas lega. Semua happy. Semua happy ya justru ya. Happy justru. Jadi kayak mereka itu mengatakan, kemarin-kemarin supplier nelpon, bank nelpon gitu ya. Lalu rekan-rekan yang mereka pinjam uang dari mereka ini ya, banyak nelpon. Begitu masuk ke dalam proses PKPU atau kepailitan,
mereka lega. Semua telepon, semua tekanan, semua gangguan berhenti. Dan mereka dengan tenang mereka mengatakan, kalau mau minta pembayaran, mendaftar di pengurus atau kurator dan tunggu prosesnya dari pengadilan. Jadi lebih sesimpel itu. Lebih terjamin juga ya untuk semua pihak yang terlibat di sini ya. Betul. Apalagi itu misalkan melibatkan tenaga kerja, melibatkan pemerintah juga ya. Kadang ya kita kalau ngomong kompleksnya suatu kepailitan ini kadang bisa melibatkan pihak-pihak ini juga ya, perpajakan, ketenaga kerjaan, supplier dari mana aja, karena kan mengikat semua ya Pak ya. Nah di situ dengan adanya mekanisme ini justru bisa memberikan ya lebih keringanan ya untuk pihak-pihak yang terlibat di sini untuk bisa menyelesaikan dengan lebih damai, dengan lebih sivil gitu ya istilahnya mungkin ya. Teratur ya, siap. Iya. Nah, kalau suatu pihak yang sudah masuk ke kepalitan atau PKPU ini kan dikenal juga ada istilah going concern ya Pak ya. Karena kan selama ini masyarakat selalu menganggap kalau sudah pilot sudah berhenti gitu kan. Mungkin bisa dijelasin dikit Pak, asasnya going concern yang berhubungan dengan kepalitan dan PKPU ini gimana Pak Oscar? Oke, jadi saya kembali ke asasnya dulu, bahwa tujuan proses kepalitan itu adalah untuk meningkatkan value, ya, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali, meningkatkan kemampuan debitur untuk membayar kembali kepada krediturnya, ya, dengan sebisa mungkin pengembaliannya itu recovery rate-nya paling tinggi. Itu asasnya. Jadi bagaimana membuat debitur bisa mengembalikan secara maksimum pada krediturnya. Nah, cara pengembalian ini macam-macam. Yang paling standar adalah kuratornya itu ngumpulin harta, ya, kemudian dia jual kepada pihak ketiga, hasilnya dipakai untuk membayar. Ini paling gampang. Ya, prosesnya yang paling simpel biasanya seperti itu ya. Ya, jadi kumpulin jual, ini paling gampang. Ya. Tapi kemudian ada cara lain. Apa itu? Jadi kurator dapat menjalankan usaha dari si debitur jika dianggap kalau jual barang hasilnya cuma sekian lalu selesai. Tetapi kalau saya jalankan ini usaha, mungkin hasilnya dalam jangka pendek lebih kecil, tetapi sustainability-nya panjang. Jadi diharapkan dalam jangka panjang justru recover rate-nya itu lebih bagus, lebih tinggi. Nah, pilihannya ada di kurator dan di debitur. Jadi debitur kalau dia kooperatif dengan kuratornya, ya, dia bisa berdiskusi bahwa kalau ini barang tak jual semua, saya jual semua, kan modal-modal usaha ini habis Pak. Tapi kalau dijalankan, bisa justru jadi lebih ya. Justru nilainya bertambah. Dan ini perusahaan akan sehat. Kenapa? Karena kita ketika menjalankan going concern ini, kan kita sudah nggak pusing sama hutang masa lalu, Pak. Hutang masa lalu, kewajiban masa lalu itu berhenti, gitu ya. Seakan-akan kita masuk ke dalam suatu era baru, di mana kita menjalankan perusahaan, bisa ngambil utang baru, bisa memberikan jaminan baru, ya, bisa dijalankan secara normal. Tujuannya untuk membayar utang-utang di masa lalu juga. Nah ini bagi perusahaan dapat dibayangkan, cash flow-nya akan jauh lebih sehat. Itu keunggulan.
Padahal ini suatu perusahaan yang dalam kondisi sudah terkena kepailitan ya. Orang biasanya nganggap kalau sudah kepailitan berhenti. Jadi itu justru anggapan yang salah ya. Padahal di situ nggak selalu seperti itu ya. Oke, ya saya harap ini audiens-audiens di sini bisa lebih paham ya. Kalau kepailitan tuh bukan suatu yang seserem itu, bahkan bisa kita jadikan sebagai suatu sarana kan. Justru itu tujuan utamanya ya Pak Oscar ya. Nah, betul. Mungkin tadi Pak Oscar sempat sebut masalah recovery rate ya, recovery rate untuk kepailitan mungkin. Nah, recovery rate sendiri ini mungkin dari pengalaman atau secara umum Pak, biasanya berapa persen Pak kalau di Indonesia ini Pak? Variatif ya, kalau kepailitan terutama ya, karena kebanyakan kurator itu tidak mencoba mengeksplor lebih jauh. Ya. Kalau hanya untuk menjual aset lalu bayar itu nggak terlalu susah, Yang lebih susah adalah meningkatkan value kan sebetulnya. Oke. Kalau meningkatkan value, ada teman-teman yang recovery rate-nya bisa mungkin 100%. Ada cerita teman yang menangani kepailitan apartemen, bukannya dia menjual apartemen itu, tapi justru dia menjalankan apartemen dan menyelesaikan pembangunan apartemen dengan bekerja sama dengan kontraktor yang baru ya. Oke. Dia menjalankan dan hasilnya apa? Kalau apartemen itu kan krediturnya rata-rata menginginkan apartemennya jadi ya. Betul. Itu recovery rate-nya 100%. 100% ya justru ya. Iya, justru bisa dibilang apartemennya jadi, penghuninya mendapatkan yang dia harapkan, ya itu kan sesuatu yang sangat bagus ya menurut saya ya. Tapi kalau di scrapping, dipotong-potong, ya tentu recovery rate-nya ya sangat ya variatif lah ya, kita nggak bisa bilang sangat rendah juga. Tapi kalau kita ikut di standar appraisal, recovery rate dari hal-hal seperti itu ya paling tinggi 60%. Paling tinggi 60% ya. Oke, tapi masih jauh lebih bagus daripada nggak dibayar ya kalau dari kita dari kacamatanya kreditor ya. Exactly. Betul. Iya. Ada istilahnya kalau apa namanya? Kalau nggak masuk ke kepailitan, ada kreditur yang nyolong-nyolong, ngambil banyakan gitu ya. Utang 100 tapi ngambil asetnya 120. Kan sudah nggak ada hitungannya ini. Ini udah hukum rimba jadi. Betul. Ya, tapi dengan ini teratur, dibagi secara proporsional gitu. Oke, siap. Nah, terus terkait hukum kepailitan Pak di Indonesia. Ini kan sehubungan juga dengan berita yang belakangan banyak rame ya Pak Oscar ya. Mungkin ini kita bisa bahas sedikit nih Pak Oscar. Jadi beberapa minggu ini mungkin sebulanan ini ya ada wacana untuk di Indonesia ini supaya dilakukan moratorium kepailitan. Dan ini diajukan oleh salah satu organisasi pengusaha ya. Nah, menurut Pak Oscar gimana ini Pak pendapatnya Pak? Jadi memang secara di profesi kurator rame ya. Rame. Pertama karena kalau di moratorium berarti profesi ini berhenti gitu loh. Iya, Pak. Sama dengan melarang orang sakit. Oke. Ya. Gitu ya umpamanya ya. Jadi melarang orang sakit ya Pak ya. Melarang orang sakit. Oke. Ya. Jadi ini kan hanya masalah kita sebenarnya perlu bertanya begini. Yang ditakuti dari kepailitannya apa sih sebetulnya? Kok sampai harus dimoratorium? Ya. Ini kalau ada satu rekan yang menganalogikan begini. Bagaimana menghilangkan atau menghapus ya pembunuhan di Indonesia? Bisa nggak kita menghilangkan pembunuhan, pencurian, penipuan? Bisa nggak? Bisa. Gimana caranya? Ya. Caranya adalah hapus pasal-pasal mengenai tindak pidana itu.
Oke. Begitu pasal mengenai pencurian itu dihapus, pasal mengenai penggelapan dihapus, penipuan dihapus, penipuan, penggelapan, pencurian di Indonesia jadi nol. Nol, iya, secara resmi nol ya. Nol, ya kan? Sama. Jadi kalau kepailitan dan PKPU itu dibilang harus berhenti, pasti PKPU dan kepailitan tuh berhenti. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah, apakah perusahaan atau debitur yang sakit itu lalu kemudian jadi sehat? Apakah yang tidak mampu membayar itu kemudian jadi mampu membayar? Kan tidak. Betul. Kita seperti memendam masalah. Masalah itu bukannya dihadapi lalu diselesaikan, tetapi gimana caranya dikumpulkan lalu dipendam supaya nggak kelihatan. Oke. Jadi tujuannya di sini justru nggak menyelamatkan masalah yang ada, tapi justru cuman istilahnya kita tutupin aja gitu ya Pak ya. PKPU moratorium terutama ya. Sorry. Moratorium, kepailitan dan PKPU. Saya coba melihat kalau seandainya terhadap PKPU itu dilakukan moratorium. Nah, sebenarnya moratorium sendiri kan kita masih berdebat apa sih maksudnya moratorium gitu kan. Tapi saya ambil pendapat umum bahwa moratorium artinya berhenti semua proses pengajuan maupun proses PKPU-nya. Jadi di-cut beneran ya, di-stop, dihentikan, nggak boleh ada. Saya ambil cara berpikir seperti itu. Dengan cara berpikir yang seperti itu, Pak, moratorium itu justru mengakibatkan PKPU tidak berjalan. Okay. Padahal PKPU itu adalah early warning system. Anda bisa membayangkan begini. Seorang debitur sudah tidak mampu lagi memberikan atau menjalankan usahanya dengan baik. Ya. Tetapi dia berusaha mencari bagaimana sih cara dia bisa melakukan pembayaran. Salah satu cara yang bisa dipakai adalah PKPU. Dengan PKPU ini, dia bisa sekaligus meminta kepada para krediturnya untuk ayo duduk dan membicarakan bagaimana kita bisa jalankan usaha dan atau bukan usaha, bagaimana saya bisa menjalankan usaha dengan lebih baik. Ya. Tapi kemudian salah satu upaya ini dihentikan. Jadi apa dong yang dia bisa lakukan? Dia terpaksa gerilya satu persatu, Pak. Pada kreditur ini, kreditur. Kalau kreditur 1, 2, 3, 4, 5 mungkin masih bisa. Tapi pengalaman saya ketika saya memanggil kreditur-kreditur dalam rapat-rapat kreditur, ya, yang mendaftar itu bisa lebih dari 100 orang. Bagaimana caranya dia bisa menawarkan suatu perdamaian atau suatu cara penyelesaian kepada 100 orang? Nggak mungkin itu. Ya. Jadi yang terjadi apa? Kesulitan keuangan dia tidak menemukan jalan. Dia mentok. Ujungnya adalah dia jatuh ke dalam ketidakmampuan untuk membayar. Jadi istilahnya kalau sakit, PKPU itu adalah rumah sakitnya. Dia bisa dimasukin rumah sakit, bisa diobati. Ya. Tetapi kalau rumah sakit ini ditutup, disuruh lewat pintu belakang, penyakitnya dia nggak selesai. Yang ada adalah di belakang itu dia tambah sakit dan kemudian mati. Jadi kalau boleh saya simpulkan pendapat pribadinya Pak Oscar tentang moratorium ini, Pak Oscar nggak setuju ya Pak ya, nggak mendukung ya? Saya menentang moratorium bukan dalam semangat yang mentang kurator atau pengurus, jadi nggak setuju gitu, fee-nya berkurang, penghasilan berkurang, bukan dalam hal itu. Tapi sebagai orang yang concern terhadap perkembangan atau sustainability bisnis Indonesia.
Oke. Yeah. Ini warning system dan sarana yang dapat dipergunakan oleh debitur, tetapi dihentikan atau ditunda dengan alasan sebaiknya tidak ada orang sakit. Gitu. Oke. Ya, justru di sini banyak yang mendukung moratorium ini tuh berangkat dari kesalahkaprahan terhadap kepalitan dan PKPU itu tadi ya Pak ya, seperti yang dari awal kita bahas ya, banyak stigma-stigma buruk di mana lahirnya ini bukan gara-gara mereka sudah paham tapi justru nggak paham, tapi membuat asumsi atau anggapan sendiri, mungkin gitu ya Pak Oscar ya. Betul. Oke, ya moga-moga jadi audiens di sini teman-teman yang nanti nonton bisa sedikit lebih belajar lebih lanjut mengenai PKPU dan kepalitan, dan mungkin mulai bisa menghapus stigma-stigma yang ada itu ya, dan bahkan bisa mempertimbangkan PKPU dan kepalitan sebagai salah satu sarana gitu ya Pak Oscar ya, mungkin ya. Betul. Oke, nah menarik sekali. Terima kasih banyak ini penjelasannya Pak Oscar terkait PKPU, kepalitan, dan kita mudah-mudahan audiens di sini nanti lebih paham ya supaya bisa menghapus stigma-stigma itu ya Pak Oscar ya. Nah, kalau terkait dengan kepalitan dan PKPU tadi kita sempat bahas singkat masalah profesinya ya yang berhubungan erat, yaitu kurator dan pengurus. Nah, di Indonesia ada 3 organisasi ya untuk kurator dan pengurus. Salah satunya adalah IKAPI, di mana Pak Oscar adalah ketua umumnya dan saya adalah salah satu anggotanya. Nah, mungkin bisa diperkenalkan sedikit nih Pak Oscar, apa sih organisasi profesi untuk kurator dan pengurus ini, khususnya IKAPI, dan gimana kalau yang tertarik jadi anggota dari IKAPI ini Pak Oscar? Ya, jadi IKAPI adalah salah satu organisasi profesi yang menaungi dan menelurkan kurator dan pengurus di Indonesia. Ya, kita sudah berdiri sejak tahun 2002, tepatnya Maret 2002. Maret 2002 ya. Kebetulan saya angkatan ke-9 ya, ini kebetulan ya. Sorry? Saya kebetulan angkatan ke-9 nih sudahan ya. Ya, betul. Memang beberapa tahun awal itu pendidikan kurator dan pengurus tidak seintensif sekarang. Tapi sejak 6 tahun lalu kita secara ajak ya, setiap tahun selalu ada. Kemarin just yesterday, tanggal 8 Oktober kemarin, kita baru inaugurasi angkatan 10. Oke. Jadi ini adik kelasnya Pak Michael. Iya, adik kelas. Kebetulan ada beberapa teman yang join juga di angkatan 10. Oh gitu ya. Iya. Nah, untuk pendidikan berikutnya akan dimulai tanggal 1 November. 1 November, oke. Jadi pas ini momennya. Jadi waktu podcast ini tayang, kalau teman-teman audiens ada yang tertarik, bisa cek di Instagramnya mungkin ya. Kalau nggak salah IKAPI kan juga ada Instagram, nanti kita tayangkan di sini. Biasanya ada pengumuman-pengumuman di situ juga. Bisa juga nanya ke teman-teman yang juga sudah join ke IKAPI ya. Jadi biasanya kita juga ada informasinya, nanti nggak apa-apa, kita share ya. Iya. Jadi yang profesi ini sangat menarik Pak ya. Profesi ini sangat menarik, dan saya bisa mengatakan ini profesi yang mungkin puncak dari semua profesi hukum. Oh, puncak dari semua profesi hukum ya Pak ya. Kenapa begitu? Karena Pak Michael bisa membayangkan, Pak Michael sekian lama sekolah hukum, sekian lama sekolah bisnis, right? Begitu banyak pengetahuan yang harus kita serap, gitu ya. Tapi Pak Michael bisa membayangkan begini, hari ini pengadilan menunjuk you untuk jadi kurator atau pengurus perusahaan tekstil. Oke? Besok lusa you ditunjuk lagi untuk menangani airlines. Lalu berikutnya you ditunjuk lagi untuk menangani pertambangan. Bayangkan, ya, bisa nggak Anda itu langsung mempelajari 3 bidang bisnis yang berbeda nature-nya ini? Iya, bukan cuma kita harus ngerti hukumnya, tapi harus ngerti bisnisnya ya di sini ya. Exactly. Makanya ini yang saya bilang, profesi ini udah puncak segala macam profesi. Kenapa?
Karena Anda diharapkan untuk mengetahui bisnisnya secara cepat dan harus tepat. Tepat dan tepat ya. Iya. Karena kalau nggak cepat, bagaimana Anda mau RAM ini? PKPU usianya cuma 45 hari sampai 275 hari. 270 hari. Bagaimana Anda mau menjalankan bersama-sama dengan debitur? Bisnis pertambangan emang bisa kita pelajari dalam waktu cuma 45 hari sampai 270 hari. Ya, dan itu dari segala aspek ya, hulu ke hilirnya, dari produksinya, operasionalnya, human resource-nya juga ya, semua aspek ya. Iya. Nah, mungkin kemudian kalau Anda menjadi kuratornya, ya, Anda harus menentukan saya mau scrap, saya mau jual, atau saya lanjutkan ini bisnisnya. Kita harus membuat pertimbangan secara finansialnya juga ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa profesi ini memang seharusnya dihargai sebagai profesi yang sangat-sangat sulit untuk dijalani. Oke, soalnya yang identik dengan profesi kurator dan pengurus ini justru biasanya fee-nya ya Pak Oscar ya. Justru fee-nya. Tapi orang kan fee-nya gede banget. Tuh, jelas besar dan harus besar untuk bisa mendapatkan kurator-kurator atau pengurus-pengurus yang profesional. Karena ini untuk menentukan masa depannya bisnis ini dan menyangkut semua orang ya yang berhubungan ya, karyawannya, kreditornya, semua tenaga kerjanya juga ya. Justru kalau profesi ini dihargai ala kadarnya, ya, yang terjadi adalah profesionalnya sendiri bisa tidak bertindak profesional. Kalau dia dihargai secara profesional, secara bagus, baik, secara cukup, cara pandang profesional dia itu akan lebih fokus. Jadi nggak benar kalau kita mengatakan bahwa profesi ini terlalu mahal karena dia cuma gampangannya jual-jual asetnya. Itu pandangan yang salah kaprah betul. Itu cuma salah satu aspek kecil aja ya dari yang kita lakukan gitu ya. Jadi memang jangan salah dalam memilih kurator dan pengurus, ya, jangan salah. Ya. Kemudian bagi yang ingin bergabung di dalam profesi kurator dan pengurus, ya, dia juga harus siap dalam menghadapi ujiannya, pendidikannya, semuanya pendidikan yang ketat dan ujian juga ketat. Nah ini mungkin yang mau saya tambahin sedikit ya. Jadi kalau profesi kurator dan pengurus ini biasanya kan diasosiasikan dengan profesi advokat atau yang dari background hukum. Padahal profesi kurator dan pengurus ini bisa juga bagi yang profesinya akuntan ya Pak Oscar ya. Padahal walaupun biasanya seangkatan cuma dikit ya, bisa dihitung jari gitu ya Pak Oscar ya. Betul Pak. Oke. Jadi asosiasinya kalau kurator itu biasanya advokat. Tapi memang undang-undang advokat dan anggaran dasar IKP sendiri itu memperbolehkan advokat dan akuntan, Pak. Oke. Jadi mungkin kalau di sini ada audiens yang dari backgroundnya akuntan, mungkin nggak terlalu familiar dengan kepalitan, belum tahu juga kalau dia bisa mestinya jadi kurator dan pengurus. Kalau tertarik bisa juga ya join ya di pendidikannya ya. Betul. Saya malah melihat ya, kalau dalam proses PKPU itu akuntan yang sangat dominan harusnya ya. Justru lebih dominan profesi akuntan ya itu Pak. Profesi akuntan akan lebih dominan. Dan nggak usah takut bagi akuntan. Kayaknya kalau masuk ke pengadilan itu kan kayak jadi sesuatu yang yang serem gitu ya. Aduh, ngeri gitu ya. Yeah. Tapi pada prakteknya ketika kita berpraktek sebagai pengurus atau pengurus dan kurator, itu kan biasanya selalu dalam tim, Pak. Tim ya, jadi mostly dalam tim. Jadi
buat saya kalau ada satu orang akuntan atau dua orang akuntan di pairing dengan advokat, wow, itu cakep banget itu. Cakep ya, oke. Iya. Nah, mungkin saya juga minta saran-saran nih dari Pak Oscar ya. Kan kebetulan saya ini masih baru angkatan 9 ya, jadi baru setahunan jadi kurator. Mungkin di sini ada juga teman-teman audiens yang mungkin dari profesi hukum yang juga berprofesi sebagai kurator yang nonton nanti ya, mungkin kalau ada yang nge-share. Nah, saya minta saran-saran sedikit dong dari Pak Oscar. Gimana nih kiat-kiatnya bagi kita-kita yang baru menjalankan profesi sebagai kurator dan pengurus ini supaya bisa menjalankan profesinya dengan baik gitu, Pak. Pak Michael ini merendah sebetulnya. Karena di angkatan 9 ini kalau saya nggak salah ingat, Pak Michael salah satu lulusan terbaik kan? Waduh, saya baru tahu ini, Pak. Oke. Kiat atau saran ya. Oke, yang pertama adalah kita harus mengubah paradigma profesi. Ya. Profesi kurator dan pengurus harus dan memang adalah penyelamat. Penyelamat ya. Kita bukan pembunuh atau kita bukan troublemaker. Justru kita hadir harus sebagai yang mampu menyelesaikan masalah. Ya. Itu saya anggap itulah value utama dari profesi. Oke. Karena siapapun menunjuk Anda, ya, baik itu debitur ataupun kreditur, harapannya itu sama, Pak. Bagaimana utang bisa terbayar semaksimal mungkin. Ya. Tidak ada yang sangat dirugikan, tidak ada yang sangat-sangat diuntungkan. Karena sangat-sangat diuntungkan berarti ada pihak yang dirugikan. Jadi justru nggak adil ya. Nah ini balancing yang Anda atau kita harus bisa lakukan. Memang ini kadang-kadang membuat pekerjaan kita menjadi semakin sulit. Tetapi justru itu challenge-nya. Dan ketika kita bisa melewati challenge itu, artinya apa? Profesi kita bisa kita jalankan dengan baik dan tepat. Nah, value kita itu di situ, Pak Michael. Oke, nah mungkin bagi teman-teman di sini yang baru berprofesi sebagai kurator dan pengurus, kalau mau sharing-sharing dengan Pak Oscar, bisa ya menghubungi Pak Oscar ya, bisa add Instagramnya Pak Oscar, bisa email ke Pak Oscar ya, mungkin bisa nanti saya tampilin lagi ini websitenya Pak Oscar di sini ya, kalau mau kontak atau bahkan kalau ada case ya, mau konsultasi bisa juga ya langsung ya dengan Pak Oscar ya. Anytime. Oke, siap. Nah, ini sebelum kita akhiri episode kali ini Pak Oscar, kita terima kasih banget atas kesediaannya Pak Oscar untuk jadi narasumber di Brand Advice Talk episode kali ini. Kita belajar banyak banget tentang kepailitan PKPU, tentang stigma-stigma yang ada, kita coba patahkan ya. Nah, sekarang mungkin saya minta sedikit closing statement dari Pak Oscar untuk audiens-audiens di sini, penonton di sini, sebelum kita akhiri episode ini Pak. Nah, mungkin bisa disampaikan sedikit pesan-pesannya gitu Pak, buat audiens-audiens di sini Pak. Gimana Pak? Oke. Podcast dan media sosial yang lain adalah sarana yang sangat berguna untuk menyebarkan informasi di era modern ini. Saya sangat terima kasih Pak Michael sudah mengundang saya, dan kesempatan ini saya pergunakan juga untuk memberikan pemahaman ya yang lebih komprehensif mengenai apa sih PKPU dan kepailitan, ya, dan apa sih tugas dan fungsi seorang kurator. Ini forum yang sangat berharga karena reaching out kepada teman-teman mungkin di kalangan-kalangan yang saya tidak akan bisa capai dengan usaha normal saya, gitu ya. Saya sangat terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, dan yang perlu saya tekankan sekali lagi adalah ayo sama-sama mengubah cara pandang ya, bahwa PKPU dan kepailitan sekali lagi bukan akhir,
justru ini adalah era baru. Justru ini harus dipakai kesempatannya. Tidak perlu merasa malu, ya, tidak perlu merasa terhambat dalam berpikir kalau PKPU bagaimana, kalau pilot bagaimana. Anggaplah ini sebagai suatu sarana, justru jalan yang diberikan oleh undang-undang kepada kita untuk dapat menata keuangan kita, menata bisnis kita ke arah yang lebih jauh. Dan terakhir, kepada kurator dan pengurus, ya, bagi kita yang berprofesi sebagai kurator dan pengurus, ayo kita jaga integritas kita, profesionalisme kita, supaya kita dipilih bukan karena kita gampang diajak kerjasama, tetapi karena kita dapat memberikan value lebih bagi para pengguna jasa kita. Anggaplah kita adalah dokter yang dipilih bukan karena gampang dimintain obat, ya, bukan karena gampang diminta surat sakit, tetapi karena obat yang kita berikan itu dapat menyembuhkan, ya, dan dapat memberikan kenyamanan bagi pasien-pasien yang kita tangani. Dan bagi masyarakat umum, sekali lagi, jangan takut. PKPU dan kepalitan adalah hal biasa, hal lumrah dalam bisnis, dan bahkan semua perusahaan-perusahaan besar di dunia pun mengalaminya. JAL, Japan Airlines pernah, General Motors juga pernah, dan hasilnya they thrive, mereka bangkit dan mereka dapat berjaya kembali. Oke, siap. Terima kasih banyak atas closing statementnya dari Pak Oscar. Jadi kalau bisa saya simpulkan pesan-pesannya untuk audiens di sini, kepilitan bukan momok, kurator bukan musuh, ya. Bagi yang ingin belajar lebih banyak, bisa juga reach out ke kita, bisa nanya-nanya langsung ke Pak Oscar, ya, bisa konsultasi ke Pak Oscar. Bagi teman-teman yang berprofesi di bidang hukum, khususnya advokat dan juga akuntan, yang mau menjadi kurator atau pengurus, bisa join ke pendidikan kurator dan pengurus yang ada. Salah satunya yang diselenggarakan oleh IKAPI nanti mulai tanggal 1 November ya Pak Oscar, ya. Oke, jadi bisa pantengin di Instagramnya IKAPI, nanti kita tayangin semua di sini, di Instagramnya Brand Advice nanti juga akan kita umumkan, ya, bisa juga nanya ke anggota-anggota kurator atau pengurus yang sudah ada gitu, jadi gak usah takut, reach out aja ke kita, nanti akan kita share informasinya. Oke, mungkin sampai di sini dulu episode kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi waktunya Pak Oscar atas kesediaannya untuk menjadi narasumber di Brand Advice Talk kali ini. Sampai ketemu ya Pak Oscar, ya. Nanti kapan-kapan kalau ke Surabaya kita kopdar ya Pak Oscar, ya. Ya. Anytime. Oke, thank you. Terima kasih.